Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan. Sesungguhnya kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur, bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, berapa banyak orang sangat menyukai ayat ini, sangat mengamini ayat ini. Bahkan ini menjadi ayat favorit untuk beberapa orang. Karena tentunya setiap orang inginlah berhasil dalam hidupnya. Namun menjadi masalah adalah terkadang kita cuma hanya tertarik dengan ayat ini saja, tanpa memperhatikan ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Alkitab bilang, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kata kunci di situ adalah kesukaannya, yaitu Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, seringkali kita rindu segala sesuatu yang kita rencanakan berhasil, terlaksana. Terus kemudian juga kita juga rindu melihat keluarga kita, teman kita, saudara kita. Kita rindu mereka bisa bertumbuh. Mereka bisa mengalami satu hal yang dahsyat yang daripada Tuhan. Namun seringkali kita hanya terfokus kepada itu, dan kita tidak menemukan apa yang menjadi kata kuncinya, yaitu Taurat Tuhan direnungkan dan menjadi kesukaan. Nah, ini yang mesti kita miliki, keluarga miliki, pertemanan miliki, sehingga kita melihat mereka bertumbuh, keluarga kita bertumbuh, komunitas kita bertumbuh, semuanya bertumbuh. Karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi saudara, seringkali Tuhan menjanjikan sesuatu, tapi Dia memberikan kata kunci untuk kita. Kata kunci itu yang perlu kita ingat, kita lakukan, kita ucapkan. Firman Tuhan berkata merenungkannya siang dan malam. Merenungkan Taurat Tuhan. Kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita apabila kita merenungkan firman itu siang dan malam.
setiap jawaban atau solusi untuk masalah atau pergumulan yang kita alami. Bahkan beberapa orang juga mengalami hal yang mungkin sukar atau keluarga kita. Tapi semua itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Seringkali itu menjadi cara Tuhan untuk mengajar, mendidik kita, sehingga kita merenungkan firman dan menyukai firman. Sebab firman itu berkuasa. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, jadi firman itu adalah kehidupan. Firman adalah Allah sendiri. Jadi kita kalau mau melihat yang baik, maka kita mesti merenungkan firman itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman. Jadi merenungkan itu akan menjadi satu kekuatan. Merenungkan itu akan menjadi satu terobosan. Saat kita mengerti kehendak Bapa dalam setiap aspek kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Karena Bapa yang sangat mengerti dan mengenali setiap pribadi kita. Saat kita serius mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, dan saat kita semakin mencintai pribadinya, maka di saat itulah apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita dapat selalu berkata, Tuhan sangat baik. Ya, Tuhan sangat baik. Sebaliknya, mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu gak bisa hanya sekedar membaca begitu saja, menjadi hafalan. Gak bisa, saudara. Kita harus sampai di titik mencintai. Setelah mencintai, kita merenungkan firman-Nya siang dan malam. Artinya ada ketaatan, ada kesetiaan. Ketika kita taat dan setia, maka Tuhan yang mengasihi kita, Dia akan membuat berhasil apa saja yang kita kerjakan. Itulah dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi mencintai firman, merenungkan firman akan membuat kita mengerti hati Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan membuat hati Tuhan itu disenangkan. Nah, kalau Tuhan sudah disenangkan, kita ada di track yang benar, hidup kita berkenan, maka kita akan dibuatnya berhasil untuk tujuan kerajaan sorga, untuk tujuan kerajaan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, cintailah firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Dan saya percaya saudara yang mendengarkan ini, hidupmu pasti berhasil karena engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk kami merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan, kekuatan. Firman-Mu membangkitkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Untuk itu, supaya kami berhasil, kami harus mencintai dan merenungkan firman-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu segala pujian,
Segala hormat dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.